Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari Jumat ini kita membahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari Jumat ini kita membahas pelajaran matematika. Materinya tentang pecahan. Apa sih itu pecahan? Dan pecahan senilai. Mari kita belajar matematika yuk. Hari ini matematika kita membahas tentang mengenal bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan tidak sama dengan 0. Bilangan A disebut bilangan pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Contoh 3/4, di mana angka 3 disebut pembilang dan angka 4 disebut penyebut. Bentuk pecahan ada 3, yaitu pecahan murni, pecahan tidak murni, dan pecahan campuran. Bentuk pecahan murni adalah A per B, di mana A lebih kecil daripada B. Contoh 2/5. Jadi nilai A harus lebih kecil daripada nilai B. Bentuk pecahan tidak murni yaitu A per B dengan A lebih besar daripada B. Contoh 5/2, di mana nilai A lebih besar daripada B. Bentuk pecahan campuran yaitu N A per B, dengan A harus lebih kecil dari B, dengan nilai N harus sama dengan bilangan asli. Contoh 2/4 atau 21/4. Sebagai contoh, ada 3 gambar yang Bu Iva kasih di sini. Mari kita cari pecahannya yuk. Di gambar pertama terdapat 2 buku berwarna kuning, 8 buku berwarna abu-abu. Total buku seluruhnya 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 2/10, dan pecahan tersebut sama dengan pecahan murni karena nilai A lebih kecil daripada nilai B. Warna cat pada tongkat ada 2 warna yang berbeda dengan bagian yang sama besar, berwarna merah dan putih. Pecahan yang menyatakan bagian tongkat yang berwarna merah adalah 1 dari 2 bagian. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 1/2. Pecahan tersebut dinamakan pecahan murni karena nilai A lebih kecil daripada B. Gambar ketiga, sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. 1 bagian sudah dimakan, maka tersisa 3 bagian. Pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4 bagian. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 3/4. Pecahan tersebut dinamakan pecahan murni karena nilai A lebih kecil daripada nilai B. Sekarang kita membahas tentang pecahan senilai. Pecahan-pecahan senilai mempunyai nilai yang sama. Pada gambar di bawah
Sudah dijelaskan jika ada satu bola dibagi dua dan yang diarsir satu, maka ditulis 1/2. Dan jika dibagi 4, 2 diarsir, maka 2/4. Dan jika dibagi 6, 3 diarsir, maka 3/6. Berikutnya jika dibagi 8, 4 diarsir, maka 4/8. Dan yang terakhir, jika dibagi 10, 5 diarsir, maka ditulis 5/10. Bagian yang diarsir dari masing-masing lingkaran adalah sama, maka pecahan-pecahan tersebut dikatakan senilai. Sebuah pecahan akan tetap sama nilainya jika pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Contoh, kita akan mengkalikan bilangan 1/2. Kita kalikan dengan angka 2, 3, 4, dan 5. Tapi dengan catatan, jika pembilang dikalikan 2, maka penyebut juga harus dikalikan 2, sehingga nanti hasilnya akan menjadi pecahan senilai juga. Jadi harus sama ya pengali antara pembilang dan penyebutnya. Contoh menentukan pecahan senilai. Di sini Bu Iva punya dua contoh, yaitu 1/4 dan 2/3. Gimana sih caranya? Di situ sudah ada 1/4 sama dengan 5 per titik-titik. Gimana caranya Bu Iva? Terus yang satunya juga sama, 2/3 sama dengan titik-titik per 12. Gimana caranya Bu Iva? Ayo kita cari. Contoh menentukan pecahan senilai dari soal yang Bu Iva kasih contoh barusan ya. Yang pertama 1/4 sama dengan 5 per titik-titik. Jadi kita harus mencari pengalinya, pengali yang pembilang. Contohnya 1 sama dengan 5, berarti 1 kali berapa yang hasilnya 5? Berarti 1 kali 5. Kalau yang pembilang dikali 5, maka penyebutnya harus juga dikali 5, sehingga 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi 1/4 senilai dengan pecahan 5/20. Contoh yang kedua, 2/3 sama dengan titik-titik per 12. Jadi kita harus mencari 3 kali berapa ada 12. Hasilnya 3 kali 4 sama dengan 12. Maka pembilang harus dikalikan 4 juga. Sehingga 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi 2/3 senilai dengan 8/12. Kesimpulan untuk hari ini, pecahan senilai dapat kita tentukan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan